Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, amma ba'd. Yang saya hormati sahabat-sahabat sekalian, sahabat-sahabat Kunyah Channel, sahabat-sahabat Syakrab dimanapun Anda berada, mudah-mudahan kita semua dan sahabat-sahabat semua dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi keberkahan, diberi kesehatan, dan diberi rezeki yang berlimpah Allah dan berkah. Tidak lupa salawat serta salam kita curahkan kepada baginda Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, beserta para keluarga dan sahabatnya dan tabi'in sampai kita ke umatnya. Mudah-mudahan kita semua nanti di yaumil akhir, di yaumil qiyamah, kita mendapat syafaat dari beliau. Amin Allahumma amin. Allahumma shalli wa barik wa ala alihi. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga sahabat-sahabat semua hari ini, pagi ini diberikan ketenangan hati, ketenangan batin, dijauhkan dari permasalahan-permasalahan, dibebaskan dari utang piutang atau masalah beban yang menghimpit oleh Allah, dibebaskan. Sahabat-sahabat sekalian yang dirahmati Allah, dalam kesempatan pagi yang cerah ini, pagi yang tenang ini, saya masih diberi kesehatan oleh Allah, alhamdulillah, dan sahabat-sahabat semua juga mudah-mudahan tetap semangat street ya. Dalam kesempatan pagi yang cerah ini, saya sedikit akan menyimpulkan atau menerangkan tentang fenomena pring petuk yang banyak disalahgunakan atau salah persepsi. Ya, saya sangat sedikit iba atau sedikit merasa tersentuh di saat ada orang-orang yang menyalahgunakan tentang arti pring petuk, yang bahkan banyak disalahgunakan untuk tujuan uang. Banyak orang pakai trik atau pakai apapun ya, tujuannya untuk menambah harta atau materi ya. Karena banyak orang yang tidak tahu atau salah paham tentang namanya pring petuk. Banyak yang dikait-kaitkan dengan hal-hal mistik, hal-hal gaib ataupun apapun itu. Terlepas dari itu semua hanya ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang unik, yang antik. Allah begitu besar maha kuasanya yang menciptakan, karena tidak ada yang mungkin bagi Allah. Mau dia menciptakan kun fayakun untuk berbentuk petuk, alis ketemu alis atau apapun itu, banyak dengan kuasa Allah. Dan manusia kadangkala dikait-kaitkan dengan mistik, dengan jin, dengan apapunnya. Itu katanya pring petuk itu punyanya jin atau punya apa. Tidak, itu semuanya ciptaan Allah yang kun fayakun, itu sudah jadi. Tidak ada yang mungkin bagi Allah. Dan yang melebih-lebihkan itu justru manusia sendiri yang disalahgunakan. Bahkan dikait-kaitkan dengan mistik, dengan sesajen, dengan apapun itu, dikait-kaitkan dengan kemusyrikan, dengan apapun itu. Tidak boleh ya, oke. Ya, tentang pring petuk itu sendiri, konon katanya itu banyak mengandung khasiat dan magic yang sangat luar biasa. Dan bagi itu tetap bagi saya pribadi itu hanya atas kehendak terjadi, atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Sehebat apapun itu bau petuk, sehebat apapun itu tetap terjadi atas kuasa Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak ada izin Allah, ridha Allah, tidak ada apa-apanya. Termasuk jawab pring petuk. Seperti ini. Jadi pring petuk itu kadangkala ada versi macam-macam ya. Ada seperti berapa bentuk, berapa macam, ada 10 macam ataupun apa. Ada kayak pati lele, ada ini. Yang dinamakan pring petuk itu identik dengan alis ketemu alis. Ini alisnya yang atas ke bawah, yang bawah ke atas. Jadi ketemu. Nah, itu namanya pring petuk. Dan tidak satu macam saja, pring petuk itu bermacam-macam. Bermacam-macam versi. Gak seharusnya mata ketemu mata. Mau sebelah sini, mau mata yang sebelah sini, yang penting alisnya ketemu alis, itu disebut pring petuk. Dan itu tidak boleh dikait-kaitkan dengan hal mistis. Tidak boleh. Itu terjadi hanya atas kuasa Allah Subhanahu wa taala dan segala kehendaknya. Dan saya sedikit menyimpulkan di sini, banyak sekali orang-orang yang terkena korban. Terjadi banyak korban tentang fenomena pring petuk ini. Ada yang
Karena banyak yang sekali yang mengejar atau yang menginginkan peminat bambu petuk itu, ada kolektor-kolektor yang bahkan dari luar asing, dari luar negeri juga banyak yang mencari atau membutuhkan sejenis bambu petuk pring petuk seperti ini. Ini hanya contoh ya sahabat-sahabatku, ini contoh yang sudah dikerik nih. Bambu itu sudah dikerik ini dari seseorang yang ingin dijelaskan tentang pring petuk karena dia sudah menjadi korban, ya banyak korban. Dia sudah kena tipu ya oleh orang yang mengaku inilah itulah. Dan ini saya diberi ya untuk menjelaskan tentang pring petuk. Dia ambil dari pohonnya, tapi sudah dikerik ini, sahabat. Ini sudah dikerik, ya, seperti ini, nih, ya. Sudah dikerik, sudah dikupas, bawahnya juga sudah dilicin, atas juga sudah dikupas, sudah dikerik nih. Nah, sudah dikerik ini. Ini juga ada pendek. Katanya kalau yang dibutuhkan sama kolektor itu yang panjang, dari buku luasnya panjang segini atau segini, dan juga tidak dikerik, alami. Walaupun ini bentuknya masih alami, masih hijau, cuman sudah dikupas, sudah dikerik nih, tidak ada unik antik-antiknya. Karena mungkin ya sudah bosan dengan janji-janji yang diberikan sama kolektor-kolektor yang tidak jadi. Makanya dia kesal, mau dijadikan hiasan, mau dikerik. Dikerik, udah dikerik ini. Sekarang mau dijadikan hiasan ataupun apa, dicat lah, divarnish lebih bagus ya. Walaupun ini saya juga kurang memahami yang namanya pring petuk itu, cuman yang saya tahu dulu waktu saya masih dalam perjalanan pesantren ataupun apa, perjalanan spiritual, emang saya pernah mendengar tentang fenomena pring petuk yang bagus, yang alami, yang konon katanya mengandung khasiat yang sangat hebat sekali, makanya banyak dikejar. Namun saya mempercayai itu terlepas dari itu semua, itu hanya kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak ada lebih-lebihkan, bahkan kita jadinya musyrik. Nah, kalau yang setahu saya, kalaupun banyak kolektor yang mengejar ini, tentang pring petuk ini hanya karakteristik kultural aja, original aja, alami aja. Jadi keanehan dari bambu petuk itu sendiri mengundang banyak-banyak kolektor asing yang ingin menguasainya, sampai harganya miliaran, triliunan, itu Allah alam ya. Karena saya belum pernah mendengar atau belum terjadi tentang, karena kebanyakan palsu dan dipalsukan, dibuat. Nah, ini sebagai contoh hanya pring petuk yang sudah dikerik, dan mungkin tidak ada harganya juga ya. Saya hanya menjelaskan sedikit, walaupun saya tidak memahami tentang pring petuk itu. Cuman kasihan terhadap orang-orang yang terkena tipu atau terkena korban, yang sudah mengeluarkan uang banyak ataupun biaya banyak, dana banyak itu untuk mencari sejenis ini, dan kadang-kala disalahgunakan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab, yang mengaku-ngaku punya pring petuk, punya bambu petuk yang masih di pohonnya ya, yang masih di apa, belum ditebang lah, itu katanya harus ada syarat apapun, syarat ini syarat itulah. Itu sebenarnya tidak ada, hanya manipulasi atau jadi cerita lah, bahan cerita yang dibuat-buat supaya si mediator-mediator itu, si kolektor-kolektor itu tertarik. Karena saking ingin memilikinya, dia sangat mengeluarkan banyak biaya-biaya yang besar, dana yang besar untuk inilah gitu. Padahal nantinya tertipu dan tidak ada. Kalau yang alami itu, ya setahu saya itu hanya ada itu 1001 ada. Bahkan tidak sembarang orang memilikinya, gitu. Karena jarang ataupun sangat efektif terhadap orang yang paling suka mendekatkan diri kepada Allah, bisa jadi terjadi atas kuasa Allah itu. Dan sangat jarang orang memilikinya, dan ada sebenarnya bambu pring petuk itu yang asli, cuman jarang orang memilikinya. 1001 kalau menurut saya. Kalau yang palsu yang dibikin-bikin itu banyak sekarang modern ya, yang membuat pring petuk itu seperti asli, persis seperti asli, dan bahkan dijadikan bahan untuk menipu orang. Itu tidak boleh, sahabat-sahabat, jangan tertipu. Karena yang asli tidak bisa terdoa dengan yang palsu. Sehebat apapun orang memanipulasi pring petuk, tetap tidak ada yang bisa menyaingi yang asli, yang alami. Jauh perbedaannya. Tapi kebanyakan orang yang tidak tahu itu, yang awam itu, ya berani membayar walaupun itu palsu. Itu kepintaran orang-orang oknum yang tidak bertanggung jawab, yang niatnya mau membohongi orang, membodohi orang. Saya kasihan sekali.
Makanya alhamdulillah sekarang di YouTube ada yang menerangkan tentang piring petuk asli. Itu saya sangat mendukung sekali, alhamdulillah. Mungkin saya tidak tahu namanya. Saya mendukung sekali kepada Bapak yang menjelaskan tentang piring petuk keasliannya ataupun apanya. Saya mendukung sekali. Dan alhamdulillah saya juga sedikit menyimpulkan, kenapa ya banyak yang mengadu ke saya ataupun berbicara sama tentang banyak sekali yang udah tertipu, mengeluarkan banyak duit, banyak uang, banyak tanah untuk hanya sekedar memiliki piring petuk seperti ini atau bambu petuk ya, yang disebut ada khasiat tertentu ataupun atau dilebih-lebihkan. Tapi tetap terlepas dari itu semua hanya kuasa Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak, kalau tidak ada izin Allah itu tidak ada apa-apanya. Walaupun kita memiliki piring petuk 2 atau 3. Kalau Allah tidak mengizinkan, tidak ada kekuatan apapun, tidak ada kekuatan apapun, tidak ada. Makanya terlepas dari itu semua, kita hanya kekuatan itu hanya milik Allah. Atas terjadi atas ridho Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya untuk sahabat-sahabatku harus lebih diperdalam, lebih diperjelas ya. Jangan sampai terkecoh oleh oknum-oknum yang mengaku punya piring petuk, punya itilah, punya inilah, warisan eyangnya atau leluhurnya ya, nggak ada. Kalau yang asli itu kalau ada di pohon ya kita tebang-tebang aja dengan la haula wala quwata illa billahil. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kalau kita menemukan suatu saat di pohon itu ada bambu petuknya, jangan mempercayai bahwa itu ada penunggunya. Emang kalau makhluk-makhluk seperti jin-jin itu emang ada di seluruh juga. Di pohon-pohon ada, di batu-batu juga ada. Tapi kita tetap meyakini dengan kuasa Allah Subhanahu Wa Taala bahwa itu alam. Kalau suatu saat menemukan bangsa piring petuk ataupun apa di pohonnya, kita yang mengambilnya, minta izin dulu sama yang punya pohonnya, sama orangnya, sama petaninya yang menanamnya pohon itu. Dengan izin saya minta izin dulu Pak, saya mau beli lah atau mau mengambil piring petuk itu. Lalu minta kalau sama Allah Subhanahu Wa Taala, ya Allah dengan kuasamu saya ingin mendebang ini, gitu kan? Karena ini terjadi atas ciptaanmu yang sangat luar biasa. Tidak akan ada terjadi apa-apa. Yang penting kita jangan mempercayai bahwa di pohon itu ada penunggunya, ulala atau enggak ada. Bismillah, tawakkal Allah. Kalau pengen memiliki ini, ya kita ambil aja. Minta izin sama yang punya pohonnya atau yang petaninya yang menanamnya itu. Lalu setelah minta izin diberi restu, ya minta kuasa sama Allah. Bismillahirrahmanirrahim dan mengambil ini. Tidak akan terjadi apa-apa. Dan sedikit menjelaskan, ini sudah dikerik, sudah dikupas ya. Ini alami sih, tapi cuma sudah dikerik. Bukan punya saya, tapi pemberian dari orang yang ini jelaskan bahwa dia sudah menjadi korban. Makanya sahabat-sahabatku, piring petuk itu ada cuma 1001, jarang orang memilikinya. Makanya jangan, itu hanya alami, tidak mengandung unsur magic ataupun apapun. Alami itu, alami keistimewaan hadiah atau ciptaan dari Allah Subhanahu Wa Taala yang begitu maha kuat, begitu maha hebatnya Allah itu menciptakan. Tidak ada yang menyaingi. Kalau yang mungkin yang membuat orang-orang yang palsu atau ditempel atau apapun itu lebih pintar, tapi tetap tidak ada yang bisa mengimbangi dengan yang asli. Jadi sahabat-sahabat semuanya, mudah-mudahan menambah wawasan untuk kita semua. Karena tentang piring petuk itu banyak sekali orang yang menjadi korban seperti ini ya. Itu tidak ada. Ada 1001 lah. Ini juga alami juga, mungkin orangnya udah bosan, udah dikrik. Karena dia sudah jadi korban banyak ditipu oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Mungkin cukup sekian dari saya. Mudah-mudahan bermanfaat bagi sahabat semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.